Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh diberi kesempatan lagi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan boleh berasal daripada Tuhan dan boleh berkati kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang berkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 43, ayat 44 dan 47. Begini bunyi firman Tuhan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Satu bagian lagi dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui bahwa apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, tema yang mau saya bawakan hari ini adalah iman mengalahkan ketakutan. Iman mengalahkan ketakutan. Saudara-saudara, perempuan yang sakit pendarahan dalam teks ini tentu sangat bersyukur ketika dirinya sembuh dari apa yang sudah dia alami ketika ia menjamah jubah Yesus. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa ia harus takut dan gemetar? Markus mencatat bahwa perempuan itu takut dan gemetar. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam peraturan yang diberikan Tuhan kepada Musa dalam Imamat pasalnya yang ke-15 ayat 25, di sana dikatakan bahwa apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi sebenarnya pada saat itu perempuan itu bukan hanya sakit, tapi ia juga adalah najis. Dan kalau kita melihat selanjutnya teks yang dalam Imamat pasal 15, orang-orang seperti ini tidak boleh bertemu dengan orang lain, karena segala sesuatu yang disentuh oleh perempuan ini atau orang najis akan menjadi najis juga. Tempat tidurnya yang ditidurnya akan menjadi najis, bahkan pakaiannya menjadi najis, bahkan tempat yang pernah diduduki oleh orang lain, disentuh orang lain akan menjadi najis juga. Maka dari itu orang yang mengalami seperti ini, orang yang najis akan mendapatkan tempat khusus. Kalau kita punya istilah sekarang, akan dikarantina. Tidak boleh bertemu dengan orang lain, karena akan ada kontak, akan ada transfer, akan ada penularan yang akan terjadi. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya perempuan ini takut dan gemetar ketika dia ketahuan akan apa yang dilakukannya. Ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena aku merasakan ada kuasa keluar dari dalam diriku. Meskipun para muridnya hari itu berkata bahwa terlalu banyak orang lain, tidak mungkin ada yang akan mengaku. Tetapi perempuan ini di sana dicatat bahwa ia takut, gemetar dan tersungkur, menceritakan akan apa yang terjadi dalam dirinya. Saudara melihat bahwa hal yang dilakukan oleh perempuan ini merupakan hal yang luar biasa. Ia nekat. Ia pasti takut, ia pasti khawatir kalau sampai saya ketahuan harus bagaimana. Tapi ia memiliki iman yang lebih besar daripada ketakutannya. Ia mengalahkan ketakutannya dengan imannya yang luar biasa. Ia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan selamat, aku akan sembuh. Luar biasa, ini satu peristiwa mujizat yang sangat besar. Bukan hanya sembuh dari penyakitnya, tapi ia juga tahir dari kenajisannya. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana ketakutan perempuan itu dia singkirkan dengan imannya bahwa ketika aku menjamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Apakah ada beban, masalah atau tantangan yang kita alami yang membuat kita takut hari-hari ini? Apakah ketakutan kita ini lebih besar dari iman kita? Atau sebaliknya, mampukah kita seperti perempuan ini memiliki iman yang besar
terhadap Yesus, sehingga ketakutannya bisa dia singkirkan. Tentu ia takut, tapi dia bisa kalahkan ketakutannya dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Saya harap mari kita bersama-sama belajar dari perempuan ini, memiliki iman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tentu ia takut, khawatir jikalau ia ketahuan ketika ia ingin menjamah jubah Yesus, tapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Dan itu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki iman seperti perempuan. Terima kasih, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.